Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Neneng Apriani SPD. Saya mengajar di MTSN 1 Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 26 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2023 dengan materi musik tradisional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya, sehat? Sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rizky, pimpin doanya. Juga kerap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan mengabsensi Ananda semua terlebih dahulu ya. 82. Aini Fitri hadir, Al-Fatir ya, Alia Miranda, Aulia Zivana, Aura Putri. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa dulu bersama-sama. Satu Nusa ya, Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. kita akan memasuki materi yang baru. Kalau minggu sebelumnya kita materinya apa? Ada yang ingat nggak? Menggambar apa? Menggambar model. Berarti kita kemarin belajar tentang seni apa kalau model? Seni rupa. Jadi minggu kemarin kita masih mempelajari tentang seni rupa. Hari ini belajar apa? Ananda tahu ini alat musik apa? Alat musik apa ini? Ini berasal dari daerah mana? Hah? Jangan sampai ada nggak tahu ya, talempong ini adalah alat musik tradisional dari daerah Sumatera Barat. Bagaimana cara memainkannya? Dipukul. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang musik tradisional. Jadi manfaat mempelajari alat musik tradisional ini bagi Ananda semua adalah yang pertama itu untuk menambah wawasan Ananda semua, termasuk juga Ibu, dalam keragaman alat musik tradisional. Karena alat musik tradisional itu di Indonesia itu sangat banyak sekali jenisnya. Mulai dari dipukul, ditepuk, ditiup, semuanya itu sangat banyak sekali. Nah, jangan selama ini taunya cuman talempong-talempong aja atau gendang-gendang aja. Nah, dengan mempelajari ini nanti diharapkan Anda akan lebih menambah wawasan dalam mengenal ragam alat musik tradisi. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia dengan mempelajari musik-musik tradisional dari Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah setelah Ananda melakukan serangkaian pembelajaran ini, nanti diharapkan Ananda akan
dapat menganalisis teknik memainkan alat musik tradisional berdasarkan bentuknya. Ya, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nanti Ananda diharapkan dapat mengklasifikasikan penggolongan alat musik berdasarkan fungsi dalam penggelaran musik. Yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran model problem-based learning atau melakukan diskusi, Ananda dapat menguraikan cara memainkan talempong paci dengan benar. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke dalam kategori pengetahuan, ya, bukan praktek. Kalau kita di seni budaya itu kan ada keterampilan dan ada pengetahuan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan. KD-nya yaitu memahami teknik permainan salah satu alat musik tradisional secara perorangan. Apa salah satu alat musiknya? Yaitu mempelajari alat musik talempong. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menganalisis teknik memainkan alat musik tradisional berdasarkan bentuknya. Yang kedua, mengklasifikasikan penggolongan alat musik tradisional berdasarkan fungsi dalam penggeraran musik. Yang ketiga, menguraikan cara memainkan talempong paci. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetisi materi kita hari ini. Sekarang, tugas untuk Ananda adalah memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Ya, nanti diperhatikan. Ada 2 video yang akan Ibu tampilkan. Kamu lihat perbedaan dari kedua video ini apa. Apa alat musiknya kira-kira? Guling. Yang di belakang apa? Alat musiknya? Kira-kira ini di daerah mana nih? Jawa? Siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja alat musik yang ada di video yang pertama ini? Ayo. Ayo. Salah satunya apa? Ayo, salah satunya apa? Apa, Cinta? Satu-satu ya. Kita tunjuk tangan dulu, ayo. Seruling. Betul? Ada seruling di sana. Siapa lagi? Ayo. Fitri. Gendang. Gendang apa gendang? Gendang ya. Yang lain, ayo. Angklung. Ilham apa? Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat apa saja alat musik yang ada di tadi. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk musik tradisional gamelan degung. Maksudnya di sini, gamelan itu adalah satu paket alat musik yang dimainkan secara bersama. Nah, isinya apa saja? Ini. Ada gong. Nah, nih gong ya. Bagaimana cara memainkan alat musik gong? Dipukul. Ini namanya ada saron dan panerus. Bagaimana caranya memainkannya? Dipukul. Nah, ini dia tadi. Kalau di Jawa Barat, kalau kita namanya gendang ya, gendang, tambua, dan tasa kalau di Sumatera Barat. Kalau di Jawa Barat itu namanya adalah kendang. Nah, ini ada juga yang dipukul, satu lagi adalah alat musik gambang. Yang seperti talempong itu disebut dengan bonang. Itu adalah satu musik tradisi, ya, pertunjukan musik tradisi yang terdiri dari beberapa alat musik. Itu yang disebut dengan gamelan degung kalau di Jawa Barat. Nah, ada lagi tadi tambahannya. Apa tambahan alat musiknya? Kecapi. Nah, ada kecapi dan ada alat musik angklung. Kalau yang ini apa namanya nih yang di bawah ini? Yang kau tahu nggak? Kok piano, nak? Ada piano dari bambu. Ah? Bukan, ini beda lagi. Ini namanya adalah arumba. Ya, arumba. Sedangkan yang di atas itu namanya adalah angklung. Dan yang di sebelahnya ada kecapi. Bagaimana cara memainkan kecapi? Dipetik. Bagaimana cara memainkan angklung? Digoyang. Bagaimana cara memainkan arumba? Dipukul. Sudah nampak nggak gimana perbedaan setiap alat musiknya? Misalnya angklung bentuknya begini, Bu. Nah, kalau kendang bentuknya begini, Bu. Bentuknya udah bisa membedakan. Talempong bentuknya begini, Bu. Bonang bentuknya begini, Bu. Ya.
Perhatikan ya, nanti akan kita bahas setelah ini bentuk-bentuk dari alat musik. Kita lanjut dulu untuk video yang kedua. Nah, nih. Ya. Ini daerah mana? Dari daerah? Daerah mana? Sumatera Barat. Jangan sampai nggak tahu nah ya. Nah, ini dari daerah. Siapa yang bisa menyebutkan alat musik apa saja yang ada di pertunjukan tadi? Ayo. Ayo kamu. Apa? Seruling. Seruling. Ya, seruling. Bu pegang dulu. Apa lagi? Ayo. Hah? Gendang apa tadi namanya? Gendang? Gendang tasa dan gendang tambua. Bisa membedakan mana yang gendang, mana yang tambua dan tasa? Berarti gendang tambua itu yang besar. Kalau yang tasa yang bagaimana? Yang di mana? Kecil dan dikalungkan ke leher ya. Itu disebut dengan gendang tasa. Nah, yang ini itu kita sebut dengan bansi. Apa nama alat musik tiupnya nih? Hah? Bukan trompet, nak. Trompet itu bukan alat musik tradisi itu. Nah, ini dia. Trompet itu adalah alat musik modern. Nah, yang ketiga tadi itu alat musiknya adalah alat musik pupuk sarunai. Nah, itu dia sarunai. Bisa membedakan ya. Kalau dia saluang berarti dia lebih panjang. Bansi dia lebih pendek dan nadanya lebih sedikit. Kemudian sarunai itu ada tambahan di ujungnya. Nah, itu bedanya yang ketiganya. Kalau gendangnya itu kamu sudah tahu, ada gendang tambua yang besar dan gendang tasa yang dikalungkan di leher. Nah, itu dia. Jadi, kesimpulannya tadi ada berapakah bentuk alat musik dari video yang Ibu tayangkan tadi? Ada berapa macam? Ada tiga. Nah, bentuknya itu pada umumnya ada tiga. Yang pertama itu adalah alat musik berbentuk bilah. Bagaimana berbentuk bilah? Berarti yang berbentuk bilah ini adalah berbentuk bidang rata, ya, datar atau cembung dan irisan dari bentuk tabung. Cara memainkannya biasanya bagaimana? Dipukul. Contohnya apa? Contohnya apa, nak? Contohnya kolintang, gambang, saron, dan jender. Nah, kolintang itu memang seperti ada kayu yang diletakkan ya, kemudian dipukul. Gambang tadi ada contohnya di alat musik di Jawa Barat yang dipukul juga sambil duduk sama orangnya. Nah, itu gambang dia. Jadi alat musik ini ketika dalam pertunjukan ya, Ilham, Bintang, Yoga itu menampilkan musik. Ya, kita menampilkan musik, pergelaran musik. Alat musik yang dipegang itu biasanya memiliki fungsi yang beda. Ya. Yang pertama, kita lihat. Ya, dari sekian banyak jenis alat musik ini, pasti fungsinya dalam pertunjukan musik itu berbeda. Yang pertama itu fungsinya ada sebagai melodis. Melodis itu apa fungsinya? Alat musik melodis itu memainkan melodi lagu. Jadi syarat untuk alat musik melodis itu apa? Hah? Apa syaratnya? Memiliki nada. Gendang punya nada enggak? Gendang punya nada enggak? Jadi apakah dia masuk alat musik melodis? Tidak. Jadi yang masuk kategori alat musik melodis adalah alat musik yang mempunyai nada. Alat musik tradisi yang memiliki nada apa saja contohnya? Salempong, apa lagi? Sasando, apa lagi? Apa, nak? Saluang, betul. Panerus, ada. Nah, yang lain? Paham ya? Sasando itu ada. Paham, nak? Ini alat musik melodis. Ya, berarti intinya dia harus punya nada. Anda lihat, ini adalah
alat musik talempong paci. Nah, coba perhatikan berapa jenis talempong, kemudian bagaimana cara memegangnya, itu nanti akan Ibu bagikan ke dalam lembar kerjaan Anda. Jadi perhatikan materi ini ya. Perhatikan cara memegangnya ya. Nah, Tigo Duo. Ini nama motifnya ya. Nah, itu dia. Namanya, loh kok ketawa? Talempong jantan atau anak ya. Nah, dengan nada dasar sol. Ya. Nah, apa bedanya talempong paci dengan talempong duduk? Duduk. Kalau talempong paci itu di jinjing. Kalau talempong duduk, diletakkan di rel atau di bantalannya. Itu ya. Kita ulang. Bagaimana cara memainkan talempong paci? Ayo. Dipegang menggunakan tangan kiri. Terus diapakan? Ayo. Dipukul dengan stick. Cara memegangnya bagaimana? Bu jari dan telunjuk. Begini. Terus begini. Bagaimana? Hah? Megangnya di atas. Hah? Nah, cara memegang talempong itu, Nak, yang di bawah nada rendah atau nada tinggi? Ada yang nyangka? Yang di bawah itu adalah nada tinggi. Jadi, jari kelingking, perhatikan. Jari manis, yang manis namanya ya, manis. Dan jari tengah ini, atau jari malang, itu memegang talempong yang ada di bawah. Jadi begini. Ya, perhatikan. Begini. Nah, jari telunjuk itu kita gunakan untuk membatasi. Ya, jari telunjuk itu membatasi. Kemudian jari jempol ya, itu kita gunakan untuk memegang talempong bagian atas. Nah, jadi begini ya cara megangnya. Jadi nanti perantaranya ada telunjuk. Nah, ini dia cara memainkannya. Bisa kira-kira? Ulang ya, berarti jari kelingking, jari manis, dan jari malang itu digunakan untuk memegang talempong yang bagian bawah. Telunjuk untuk membatasi, sedangkan jempol untuk memegang yang di atas. Nah, begini dia cara memainkannya. Nah, untuk talempong paci itu ada 3 jenis motif yang akan dimainkan. Yang pertama itu ada talempong jantan. Jantan itu biasanya digunakan untuk dasar ya. Biasanya itu nada sol ya. Kalau dasar, nah nih, bukan. Mana dia dasarnya? Mana sol nih? Nih, oh ya nih. Nah, ini ada sol. Nah, gini aja kerjanya, Nak. Sampai besok gini aja. Nggak berubah-berubah. Ya, motifnya gini aja. Nah, kemudian yang kedua, motifnya adalah disebut dengan talempong pangawinan. Nah, talempong pangawinan itu nadanya ada re dan ada do dan mi. Do dan
dan mi nak. Do dan mi. Mana do dan mi ni? Nah, ini dia ya. Nah, jadi yang mi di bawah, yang do di atas. Pegangnya begini, jangan lupa. Nah, nadanya tadi apa? Do mi, do mi mi, do mi, do mi mi gitu ya. Ini do, ini mi. Ini do, ini mi. Ya. Kita akan mengerjakan tugas dulu. Ibu akan membagi Ananda menjadi 5 kelompok. Nanti silakan Ananda berkumpul menurut kelompoknya, kemudian mengerjakan lembar kerja yang akan Ibu bagikan nantinya ya. Kelompok 1 ya, kelompok 1 itu ada Fatir, ada Habib, ada Ferdi, Baim, Aini, dan Vika. Kelompok 2 itu ada Yoga, Bintang, Revan, Ilham, Sinta, dan Witri. Kelompok 3 ada Aulia, Latifa, Aura, Alia, dan Rahma ya. Kelompok 4 ada Hanif, Rian, Firman, Fauzan, Ilham, dan Suci. Kelompok 5 Rahma, Kaila, Priti, Jihan, dan Cila. Nah, sebelum kita memulai presentasi kita, udah selesai ya semuanya? Sudah? Nah, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya bergerak, ayo. Mungkin udah mulai tegang-tegang kepalanya nih, pinggangnya nih. Kita ice breaking dulu. Cause you believe it, who we are, yeah. It happen. Ya. Ya. Air yang keluar ya. Baiklah, kita mulai dari kelompok. Dan dipersilakan
kelompok 1 tampil ke depan semuanya. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Ferdi. Musik tradisional berdasarkan bentuknya, tabung, bilah, mercon. Tabung pada umumnya dimainkan dengan cara dipukul, digoyang, dan ditiup, contohnya suling dan lain-lain. Bilah pada umumnya dimainkan dengan cara dipukul, contohnya gambang dan lain-lain. Pencon pada umumnya dimainkan dengan cara dipukul, contohnya talempong dan lain-lain. Alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan adalah, apa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan alat-alat musik tradisional? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara melestarikan alat musik tradisional adalah 1. Membuat sangga yang khusus untuk alat musik tradisional. 2. Mengajak anak muda untuk lebih menyukai alat musik tradisional. 3. Mendahulukan penggunaan alat musik tradisional daripada alat musik modern jika ada acara besar. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mengakhiri presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Yang pertama itu jelaskan teknik memainkan alat musik tradisional berdasarkan bentuknya. Berarti ada bentuk tabung, bentuk apa lagi? Bentuk bilah, kemudian bentuk apa? Bentuk pecon. Kalau tabung itu biasanya cara memainkannya bagaimana? Ditiup dan ada yang dipukul. Kalau pecon itu bagaimana? Dipukul. Kemudian apa lagi? Bilah dengan cara dipukul. Tadi Ibu dengar ya, ada pertanyaan dari temannya, apa upaya dari kelompok Anda untuk melestarikan kesenian? Ya. Jadi upaya kita untuk melestarikan kesenian tradisional itu adalah dimulai dari mencintai alat musik tradisional. Nah, bagaimana caranya? Ya sering-seringlah menggunakan alat tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia tidak dipakai, berarti dia tidak lagi berfungsi. Kalau tidak berfungsi, Laina, berarti alat musik tradisional ini akan ditinggalkan. Jadi bagaimana cara melestarikannya? Tentu saja harus sering digunakan. Jangan merasa malu, kita harus merasa bangga bahwa kita punya alat musik tradisi, ya tradisional. Seperti misalnya Dara Badara aja udah bisa kok dia digabung dengan modern ya. Nah, salah satu contohnya kan Dara Badara itu. Tradisi dicampurkan dengan atau digabung berkolaborasi dengan alat musik modern. Hasilnya bagus nggak? Hasilnya bagus nggak menurut Anda semua? Bagus ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan selera anak-anak pada zaman sekarang. Bagaimana perasaan Anda belajar hari ini? Senang nggak? Seru nggak? Seru. Coba Yoga, kamu senangnya di bagian apa, Nak? Misalnya di bagian ini. Diskusi, berarti Yoga senang berdiskusi ya. Berarti dalam mempelajari musik tradisi senang? Mau mengenal musik tradisi lebih dalam? Mau ya? Untuk minggu depan Ananda kita akan memainkan musik talempong ini. Jadi jangan lupa Ananda mencoba-coba di rumah motifnya seperti apa. Talempong 1, 2, dan 3-nya seperti apa, nanti dicoba-coba di rumah. Boleh Ananda lihat melalui YouTube, internet, dan lainnya. Ya, nanti ketika kita ketemu lagi, Ananda paling tidaknya sudah mengenal motifnya seperti apa. Nah,